Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babur raja'. Qala Allah Ta'ala ihbaran lil 'abdis salih wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala azza wa jalla ana 'inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Wallahi lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yajitu dhalatahu bil falak. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu ihda riwayati Muslim. Bapak-bapak, Ibu yarhamukumullah, alhamdulillah di pagi ini kita syukur atas kemampuan kita, dimampukan Allah bisa menghadiri masjid, menghadiri rumah Allah untuk menunaikan ibadah salat subuh sekaligus majlis taklim, ya. Satu nikmat yang luar biasa bisa melangkahkan kaki ke masjid, karena hari ini banyak orang sehat berat melangkah ke masjid, tetapi sebaliknya melangkah ke tempat kerja, ke tempat yang mereka tuju, yang menjadi dambaan dunia, mereka lebih rajin bahkan tepat waktu. Tapi kadang-kadang masih banyak yang ke masjid itu pun masih terlambat. Oleh karena itu kita syukuri nikmat mengunjungi rumah Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu adalah milik Allah, rumah Allah. Sehingga pecinta masjid termasuk orang-orang yang imannya sempurna. Kata Rasulullah, fasyhadu bi annahu mu'min. Orang-orang yang melangkahkan ke masjid untuk sholat atau bermajlis taklim termasuk orang-orang yang imannya kuat. Pada pagi ini kita masuk keistimewaan mengharap rahmatnya Allah. Hojat, mengharap rahmatnya Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tetap Allah mengampuni apabila hamba itu menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Hadis ini hadis qudsi muttafaqun alaih. Hadis ini telah kita bahas di bab yang lalu, ini dimunculkan lagi di sini sehingga tidak disebutkan hikmahnya. Hanya mengantarkan bahwa ketika hamba itu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah memberikan segalanya yang diyakini oleh hamba itu. Jadi ana inda dhanni abdi. Hadis ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, yakin Allah membersamai kita. Bila kami lihat dalam kehidupan, kelihatannya yang mampu mengamalkan hadis itu para TNI Polri ketika diperintah oleh komandan jawabnya siap. Kalau kita kadang-kadang masih ngeles
atau buat alasan. Allah tergantung persangkaan hamba kepadaku Allah. Artinya kalau kita menghadapi kesulitan hidup, yakinlah kesulitan itu ujian bagi kita. Dengan kesabaran Allah pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Seorang hamba yang kembali kepada Allah, artinya bertaubat setelah melakukan kesalahan, digambarkan dari sini Allah sangat bahagia dengan kalimat lallahu, sungguh Allah sangat bahagia, senang sekali bila hambanya yang berbuat salah insyaf bertaubat kembali kepada Allah. Penggambarannya seperti bahagianya seseorang yang kehilangan barang berharga, kemudian barang itu ditemukan kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, penggambaran dekatnya hamba kepada Allah. Ini kiasan ketika hamba mendekat satu jengkal, Allah satu hasta, dan sampai ketika hamba mendekat jalan, Allah menjemputnya lari. Itu bicaranya disebutkan semakin hamba Allah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu maupun yang mandub, maka Allah akan semakin mencurahkan satu maghfirahnya, ampunan Allah kepada hamba tersebut. Dan ampunan ini nikmat yang luar biasa. Pernah kami sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa di antara sebab tidak terkabulnya doa atau sebab dikuranginya berkah hidup itu karena dosa. Kalau kita lihat di kitab Ta'limul Kalim ada satu hadis yang menyebut min asbabil hirmi lirizki itu azanbu. Sebab yang paling dominan menghalangi berkahnya rizki itu adalah dosa. Sehingga di surat Asy-Syura Allah menegaskan ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Apa saja yang menimpa kamu termasuk sulitnya kerja, termasuk banyak problem hidup yang kita hadapi. Apakah bentuknya ekonomi, bentuknya krisis kepemimpinan, bentuknya judeknya pikir, itu semua karena ulah perbuatan dosa kita. Atas pelanggaran yang kita lakukan, artinya maksiat yang kita lakukan. Maka kunci nomor satunya adalah taubat kepada Allah. Dengan taubat Allah memberikan maghfirah. Ketika maghfirah sudah kita capai, maka pintu-pintu kemudahan Allah wujudkan. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Ayub, Nabi Nuh alaihissalam, di surat Nuh itu faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara al-ayah. Saat Nabi Nuh alaihissalam menghadapi umat di masa paceklik, masa krisis makanan karena panas panjang, menghadap Nabi Nuh memohon, Nabi Nuh memberikan instruksi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, memohon ampunan. Ini kunci awal menghadapi masalah hidup, masalah apapun
kunci nomor 1 istaghfiru rabbakum. Allah Maha Pengampun. Nah, setelah istighfar ini dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, Allah turunkan hujan, Allah berikan rezeki seterusnya. Dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang tanam itu subur, hanya menghasilkan satu keuntungan untuk kehidupan. Jadi dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, satu maghfirah Allah turun. Yang kedua rahmat. Allah mencurahkan rahmat. Rahmat itu isinya kasih sayang Allah yang mencakup kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan dalam hidup. Sehingga doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah wujudkan di dunia hasanah dengan rahmat Allah. Di hadis yang telah kita kaji kemarin, rahmat Allah ada 100. Yang satu Allah curahkan di dunia. Itu pun dibagi kepada seluruh makhluk, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Sampai binatang yang buas dengan anaknya sayang, itu bagian dari rahmat Allah. Seorang ibu tidak rela anaknya disakiti orang, itu bagian dari satu rahmat Allah yang dibagi untuk seluruh makhluk di dunia. Dan yang 99 besok Allah tumpahkan, Allah curahkan kepada hamba-hamba yang beriman pada hari kiamat, khusus untuk orang yang beriman. Artinya rahmat Allah di dunia yang sudah begitu luar biasanya, dibanding dengan di akhirat tidak ada apa-apanya. Karena akhirat tempat kembali yang paling istimewa. Dengan bisa bayangkan, kita bayangkan seorang ibu mencintai anaknya. Saya disebut dalam hadis itu, relakah tidak seorang ibu membakar anaknya hidup-hidup yang ibu normal? Ya, jawabannya tidak akan rela. Itu baru satu rahmat dibagi sekian banyak manusia dan binatang. Lebih-lebih nanti yang 99 khusus untuk orang yang beriman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tafsir ayat Bismillahirrahmanirrahim itu disebutkan Allah bersifat Ar-Rahman. Itu kemurahan Allah yang Allah curahkan kepada hambanya di dunia saja. Yang mukmin, yang kafir, mukmin yang soleh, yang salah, orang baik, orang buruk, semuanya mendapat bagian sifat Ar-Rahmannya Allah. Bisa makan, bisa kerja, bisa hidup, itu urusan dunia. Allah cukupi. Adapun Ar-Rahim ailil mu'minin fil jannah, yaitu khusus untuk orang-orang beriman di surganya Allah. Setelah dapat ampunan, dapat rahmat, yang ketiga asyadah, tambahan keberkahan. Karena ini perwujudan dari syukur nikmat. Orang yang taat, patuh, tunduk, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu bagian dari kesempurnaan rukun syukur yang nomor 3. Al-a'mal bil arkan. Sehingga janji Allah di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Allah berikan ketika hamba itu betul-betul siap mendekatkan dirinya kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Al-hathu ala husnidzanni billahi ta'ala wa roja'a rahmatihi wal mubadarah ilaihi
bitaubah wal iktsar minal a'mali sholihah. Ini kesimpulan hadis tadi. Rasulullah mendorong kita, menyuruh kita untuk berhusnudzon kepada Allah. Apapun sulitnya hidup yang kita hadapi, pasti ada hikmah di balik itu. Karena sesuai dengan surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap bentuk pelaksanaan syariat perintah Allah atau bentuk ujian yang Allah berikan kepada manusia itu tidak ada yang berat. Semuanya sesuai dengan kemampuan manusia. Alladzi qaddara fahada. Bila ada orang kok bilang aku tidak mampu, tidak kuat, seperti ini ujiannya berat, itu karena iman. Karena imannya yang lemah. Hakikatnya seluruhnya sesuai dengan kemampuan manusia. Yang kedua, al-hafu ala roja'i rahmatihi. Mendorong kita untuk selalu terus-menerus mengharapkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dengan jalan tadi, perintah-perintah Allah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Dan yang ketiga, al-hafu alal mubadarah ilaihi bitaubah. Rasul mendorong kita untuk bersegera tobat atas segala khilaf atau kesalahan yang telah kita lakukan dengan tobat. Jadi tobat itu kembali ke jalan Allah setelah nyata-nyata dirinya merasa bersalah jelas. Tapi kalau istighfar itu mohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang sifatnya kadang-kadang kita itu terlena. Dan yang keempat, al-hathu alal iktsar minal a'mali sholihah. Rasul mendorong kita untuk memperbanyak amal soleh. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, pasti Allah memberikan balasan yang tidak terhingga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ini di akhirat. Kalau di dunia ya in ahsantum li anfusikum. Kebaikan apa saja yang kita lakukan, maka manfaat kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan falinafsih, itu di surat Al-Jathiyah ayat 15. Siapapun orangnya yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, waman asafa alaiha, kejelekan yang kita lakukan, maka mendorotnya, akibatnya kita yang merasakan. Hadis yang kedua, an Jabir radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayam yaqul la yamu tanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Ini kata Jabir radhiyallahu anhuma, mendengar sabda ini 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Rasul bersabda, jangan sekali-kali di antara kamu wafat kecuali keadaanmu berhusnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai kita berprasangka buruk, hidup kok susah, payah, kita sudah sholat, apakah Allah tidak tahu, apa berarti Allah tidak adil dengan kita, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang banyak maksiat kok hidupnya nikmat. Itu namanya suudzon. Nah, pastikan semua yang kita alami, baik itu menyenangkan atau tidak, atau kurang menyenangkan, hakikatnya sudah menjadi qadarullah. Kita kembali ke rukun iman nomor 6, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita meyakini, mengimani bahwa ketentuan baik dan buruk
itu semuanya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila terjadi sesuatu yang muncul kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat penyejuk hati. Sehingga orang yang mengalami susah tenang. Yang senang pun juga sama, tidak bangga. Karena yang menjadikan kita senang hari ini apa saja, itu kan dari Allah. Nanti akan kembali kepada Allah. Kesusahan hidup Allah yang menentukan. Kita kembali kepada Allah. Sehingga muncul kalimat la haula wala quwata illa billah. At-tahdzir minal ya'as wal qanut. Rasul melarang kita untuk putus asa. Putus asa dari rahmat Allah. Artinya putus harapan. Kadang-kadang maaf, terbetik dalam hati satu keinginan yang kuat akhirnya gagal, kemudian putus asa, percuma. Memang ini tidak boleh seperti itu. Kita koreksi kegagalan kita itu sebabnya apa. Yaitu ambil sikap. Pastikan ini semua ada hikmahnya. Dan ingat di surat tadi, ayat yang 31, wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Semua yang terjadi, kalau itu suatu bentuk bencana, musibah, kesusahan hidup, ingat hanya Allah yang mampu menolong kita, bukan siapa-siapa. Sehingga serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini masuk bagian dari roja. Setiap orang yang sudah masuk derajat tingkat harapannya kepada Allah kuat, apapun yang terjadi kembalinya kepada Allah. Tidak menyalahkan dirinya atau menyalahkan orang lain, tapi mengoreksi diri, apa kok bisa terjadi seperti ini, karena apa. Hadis yang ke-3, wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala, ini masih hadis kursi, ya bena Adam innaka ma da'autani wa rojautani ghafartulaka makana minka wala ubali ya bena Adam lau balaghat dunubuka ana as-sama tsummastaghfartani ghafartulak ya bena Adam innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya tsumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ananas sama ay bi makna as-sahab makila wa qurabil ardi bi makna ma yuqribu mithlaha wallahu alam. Hai hamba-hambaku, saya anak Adam berarti kan hamba Allah. Ini juga hadis qudsi, Allah berfirman, hai anak Adam, jika engkau meminta kepadaku dan mengharap rahmatku, aku tetap mengampuni kesalahanmu seberapa banyak pun dosa yang kamu lakukan. Aku Allah tidak peduli dosamu berapa jumlahnya. Intinya kalau kamu mau meminta kepadaku dan mohon ampun, aku ampun. Diulangi lagi, hai anak Adam, bila dosa-dosamu begitu banyak sampai sebanyak sahab, anak sahab itu mega apa? Di langit, mendung di langit, artinya dosanya sudah luar biasa banyaknya sampai nutupi bumi, tetap aku Allah memberikan ampunan.
Dan yang ketiga, hai anak Adam, jika engkau bertemu denganku besok pada hari kiamat membawa dosa sepenuh langit dan bumi, dosa, kesalahan, tapi saat bertemu dengan aku, engkau tidak berbuat kesyirikan sekecil apapun. Ini pentingnya memurnikan akidah. Maka aku memberikan ampunan kepadamu. Sehingga di surat An-Nisa itu kan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau pelakunya sampai wafat belum taubat. Adapun dosa-dosa selain syirik sebesar apapun itu kembali ke masyiatillah. Yaghfiru liman yasha. Nah, tentunya hadis qudsi ini sebagai penjelas dari Al-Quran tadi. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, selama tidak dosa syirik, kembalikan kepada Allah. Tapi syariatnya kita di dunia harus bertaubat. Karena perintah di Al-Imran itu kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah al-ayat. Segeralah mohon ampun kepada Allah. Karena tidak ada dosa yang kecil bila pelakunya itu meremehkan. Paling dosa cilik, amal salah saya banyak, itu malah bahaya, jadi besar itu. Juga tidak ada dosa besar bila pelakunya menginsafi, menyadari dan bertaubat kepada Allah. Sa'atu fadlillahi azza wa jalla. Luasnya anugerah Allah. Allah bukakan untuk hambanya. Fa inna rahmatahu la nihayatalah. Rahmatnya Allah tidak ada batasnya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan rahmatnya Allah bisa mengalahkan murkanya Allah. Seorang hamba yang pendosa misalnya, di hadis depan bab taubat kan, sudah membunuh sampai 100 orang. Dia sadar, tobat. Baru tobat, belum melakukan kebaikan. Masih melangkah menuju desa yang baik atas anjuran kiainya atau ustadznya. Itu wafatnya sudah Allah ampuni dosanya. Dan ini kalau kita kembali ke surat An-Nisa 100 kan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman kafiran wasa'ah. Terus wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Bila hamba itu keluar dari rumah, yang petikan setengah ayat yang kedua, yuhajir fisabilillah, keluar dari rumah mau ke masjid, mau ngaji, mau kerja, niatnya ibadah, kok di jalan kena musibah sampai wafat, maka wafatnya dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya wasari'u ila maghfiratin. Inna dzunub mahma kathurat wa fahishat yurja hufranuha minallahi azza wa jalla illa syirk bihi fa innahu la yufar. Fa innallaha ta'ala qala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 116. Dosa-dosa sekalipun banyak, dan dosa itu adalah fahisyah sangat keji, tetap
pelakunya wajib mengharap ampunan Allah. Jangan sampai putus asa. Kecuali kalau dosa syirik sampai wafat, naudzubillah min dzalik. Ya, kesimpulannya Fathul Roja ini yang pertama, monggo para jamaah, Bapak Ibu, kita semuanya, rahmat Allah begitu luasnya, luar biasa. Pastikan sekecil apapun kehilafan kita, segeralah kembali kepada Allah, mohon ampun. Lebih-lebih kok merasa itu kesalahan yang besar, diiringi dengan istighfar, tobat, malam dengan tahajud, lebih-lebih sebelum subuh disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur menjelang subuh mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pastikan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau buang sampah, makan jajan ada kemasannya, kita masukkan di tong sampah, itu bagian dari ibadah. Niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang hari ini orang menjaga kebersihan tujuannya kadang demi sehat toh. Atau kalau musim seperti ini, kemarin sebelum 17-an ada lomba-lomba kebersihan, ingin dapat hadiah misalnya, itu dapatnya hadiah toh. Tapi kalau kita niatkan ibadah, dapat pahala dari Allah, juara enggak juara, kok juara dapat dunia double. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di akhir hayat kita Allah mengasihi dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita dalam kebaikan sehingga segala urusan dimudahkan, segala problem Allah berjalan keluar yang terbaik. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, sebelumnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.